Oleh karena itu, kuncinya adalah di dalam di dalam dada kita ini kan ya, itu kan ada organ jantung di tengah-tengah maupun organ paru ya di kanan kiri kita. Jadi bisa karena pernafasan. Jadi kayak tadi asma, sinus, pilek tuh terkait dengan masalah paru-paru, terkait dengan paru-paru kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat lahir batin selalu ya. Oke, kali ini saya akan share kepada teman-teman. Mungkin banyak juga ya teman-teman yang menderita penyakit ini ya. Kadang-kadang kita merasa dada kita sesek ya, nafasnya ya, susah bernafas gitu ya. Nah itu banyak faktor sebenarnya ya teman-teman ya, kenapa kita kadang-kadang napas kita sesak. Bisa karena memang kita lagi pilek gitu ya, jadi pilek, jadi napas kita pun gak lancar ya karena tersumbat kan gitu ya. Atau kita karena alergi debu atau apa itu membuat kita jadinya napasnya juga susah. Atau asma gitu ya, karena cuaca dingin orang yang sakit asma cenderung dia sulit untuk bernafas. Atau dia kena sinus, atau dia memang ada paru-paru basah ya, sakit paru. Jadi bisa juga jantung. Jadi macam-macam. Bisa penyebab atau dia kegemukan juga bisa, napasnya juga sesak itu juga bisa. Jadi banyak faktor teman-teman ya kenapa kadang-kadang dada kita tuh sesak napasnya susah gitu. Nah, oleh karena itu kuncinya adalah di dalam di dalam dada kita ini kan ya, itu kan ada organ jantung di tengah-tengah maupun organ paru ya di kanan kiri kita. Jadi bisa karena pernafasan. Jadi kayak tadi asma, sinus, pilek tuh terkait dengan masalah paru-paru, terkait dengan paru-paru kita. Makanya jadinya kadang-kadang kita susah bernapas, sesak napas kita ya. Terus bisa juga karena kanker paru-paru atau penyakit paru-paru basah atau karena asma ya, itu terkait dengan paru-paru. Atau bisa juga karena misalnya kita kecelakaan sehingga tulang rusuk kita patah. Nah itu kan jadinya ke dalam gitu ya, atau tertekan ke dalam. Nah itu juga bisa menyebabkan jadi paru-paru kita tuh ibaratnya terhimpit ya, jadi susah napas juga bisa juga karena itu ya, karena cedera di dalam tulang rusuk kita. Kemudian juga bisa karena memang ada masalah dengan gangguan pada jantung, seperti misalkan gagal jantung, atau misalkan denyut jantungnya tidak teratur ya, aritmia jantungnya, kemudian juga serangan jantung dan lain sebagainya. Nah jadi atau juga bisa juga kan orang keracunan karbon monoksida ya, itu juga bisa menyebabkan orang sesak napas. Oke, jadi sekarang kita lihat bagaimana KHT Mandiri ini bisa membantu kalau terjadi misalkan teman-teman mengalami sesak napas ya. Jadi kita akan melihat di sini teman-teman ya, ini adalah meridian petnya si paru-paru. Kemudian di sini adalah meridiannya atau petnya si jantung. Jadi kita di samping 3 jurus seperti biasa ya teman-teman ya, kita tambahkan meridian itu, yaitu meridiannya si paru-paru yang paling bagus adalah C7. Dia mau poinnya ada di sini C1 ya teman-teman ya. Kemudian ini jantung paling bagus D13, kemudian yang satu lagi kita tambahkan D7. Dan juga terkait pastinya foundation yaitu spleen dan limpa kita harus kita tambahkan supaya dia keep it strong. Karena kuncinya sama seperti rumah, kalau fondasinya nggak kuat maka rumahnya cepat roboh. Nah tubuh kita fondasinya itu adalah siapa? Yaitu fondasinya adalah si stomach sama spleen. Karena memang makanan itu membantu kita jadi berenergi teman-teman ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah titik jantung udah kita kasih ya di sini ya, A16, perikardium A18 sudah kita tambahkan juga. Terus kemudian jangan lupa titik liver ya, N1, karena itu supaya darahnya lancar ya kan. Karena terjadinya pain atau sakit itu ya di samping memang organnya, yang kedua juga darahnya nggak lancar, sirkulasi darah itu yang menyebabkan orang jadi sakit. Kalau darahnya lancar ya itu membantu mengurangi painnya dia gitu ya, yang tadinya sakit banget, tapi kalau darahnya lancar maka itu rasa sakitnya itu akan berkurang.
Oke. Nah, kemudian titik yang di belakangnya itu kita tambahkan seperti biasa ya untuk booster energi kita, yaitu titik J sama titik L ya. Itu untuk booster energi kita. Dan juga di sini adalah backsup point daripada lungnya ya, paru-paru kita. Jadi itu penting sekali di dalam KHT ini. Sesak napas kuncinya adalah organ apa saja, yaitu organ, kalau saya sampaikan ya, organ paru-paru, organ jantung, kemudian organ liver ya untuk darahnya lancar, kemudian juga organ pondasi kita ya, pondasi tubuh kita, yaitu siapa, si spleen sama si stomach. Nah, selama itu kita bikin kita manage kita repair ya organ tersebut, insya Allah semuanya berjalan dengan kembali lagi seperti lebih enak, dia punya pernafasan ya, udah nggak sesak lagi. Oke teman-teman, saya rasa itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh chat di komen di bawah ini, dan juga bisa ada request mau minta resep apa, silakan aja coba chat di situ, nanti insya Allah saya coba bantu dan kita buat videonya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti saya akan foto ya, screenshot dan kirim ambilkan di video ini. Dan nanti setelah teman-teman tandain, bisa langsung pasang paletnya seperti biasa ya. Kalau perlu paletnya silahkan kontak kami bisa kirim ke seluruh kota di tanah air maupun di luar negeri ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.